Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa para terapi holistik muslim Indonesia di mana saja berada, hari ini kami kedatangan dan sengaja kami undang seorang pasien kami yang menderita stroke, ya kita sebut dia sebagai stadium 3. Beliau ini berasal dari kota Bekasi, lengkapnya perumahannya tinggal di komplek Puri Gading. Namanya Bapak Ali Mahmudin. Nah, pasca stroke-nya itu alhamdulillah kita sudah melihat keadaan beliau seperti sekarang ini. Nah, kita ingin tahu nih Pak Ali, setelah kita melakukan terapi yang kesekian kalinya, seingat saya pas 9 kali ya, karena target kita 9 kali, tapi lalu kita tambah dengan bekam beberapa kali ya. Kalau bekam itu ada 4-5 kali dari ujung kaki sampai ujung kepala. Nah Pak Ali coba ceritakan dari proses pertama datang ke sini ke klinik saya terapi, terus kedua, ketiga, dan selanjutnya. Kira-kira apa yang Pak Ali sudah rasakan dari pertama terapi itu? Silakan Pak. Iya, terima kasih Pak Ustadz Zaini. Iya. Sebenarnya kami lakukan itu setelah kami juga melakukan terapi-terapi sebelumnya. Iya, ikhtiar ya. Pada saat saya sakit, memang dibawa ke rumah sakit dulu. Iya. Rumah sakit terakhir di rumah sakit PON. Saya dirawat sekitar hampir 2 minggu kan, 1 minggu lebih lah. Setelah itu sampai setelah perawatan ke medis, saya coba pulang dan melakukan terapi alternatif. Pertama kali terapi alternatif adalah akupuntur. Dan kebetulan ada jamaah kami di komplek di komplek itu punya keahlian itu. Makanya sama beliau dicoba di terapi sampai beberapa kali, saya juga lupa. Setelah akupuntur, saya coba lagi melakukan terapi totok punggung. Kebetulan juga dulu sebelumnya saya juga pernah belajar dan sebagainya. Setelah totok punggung, saya barengi dengan bekam. Sampai sekarang saya masih melakukan terapi bekam. Perjalanan waktu kami mengenal terapi holistik muslim Indonesia. Kebetulan waktu itu juga sempat pernah bertemu dengan Ustadz Zaini pada saat bakti sosial ya, di Masjid Cicawali itu. Kemudian saya pikir saya coba cari informasi, kemudian ketemulah Ustadz Zaini. Saya mencoba di terapi terapi muslim Indonesia sampai sekarang. Sampai sekarang lakukan. Dari pengalaman kami, insya Allah bahwa apa yang kami rasakan ada peningkatan ya, ada peningkatan dari perjalanan waktu, apa yang namanya, dari terapi pertama, dari kedua, terapi pertama dan kedua aja melakukan testimoni yang kita lakukan di rumah itu ya ada peningkatan ya. Dari awal setelah mengalami perubahan itu terutama adalah dalam hal fisik. Sebelumnya kami merasakan pergerakan kami ini sangat lamban. Lamban, terutama gerak kaki, tangan. Saya coba terapi ini lamban laun dan sebagainya. Alhamdulillah sampai sekarang mulai pulih kembali. Artinya, tapi kita belum memastikan apakah ini sudah 100%, karena kita khawatir akan terjadi serangan ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah mudah-mudahan kalau Pak Ali bisa menjaga pertama pola pikir, terus pola makan, pola istirahat, insya Allah. Karena stroke ini tidak hanya dari pola makan, tapi pola-pola yang lainnya itu juga sangat berpengaruh, terutama emosi kita, dan itu perlu di manage. Pola pikir itu yang akan mengganggu
ke otak kita. Ya, artinya setelah kita lakukan ini yang kalau saya seingatnya ya hampir yang ke-15 kali. Nah, waktu itu saya targetkan 9 kali. Nah, belum berani kita bekam, tapi setelah 9 kali mulai kita sinergikan dengan bekam, dengan refleksi dan semuanya itu, ya alhamdulillah atas izin Allah Pak Ali sudah bisa. Dulunya kan susah, apalagi naik sepeda. Naik motor saja di mana-mana dibonceng sama ibu ya. Saya ingat banget ketika datang selalu dibonceng. Tapi kalau sekarang alhamdulillah sudah mulai jogging, naik sepeda sudah ini, tapi tetap hati-hati. Nah, kira-kira apa pesan dan kesan Anda setelah kita lakukan terapi sinergi di terapi holistik muslim ini? Kira-kira bisa Bapak menjelaskan kepada nanti audien kita, para pemirsa, para pemerhati terapi holistik muslim Indonesia di mana saja berada, dan khusus bagi umat Islam dan saudara-saudara kita di seluruh Nusantara. Ya, coba Bapak bisa menjelaskan secara detail tapi singkat padat. Oke, terima kasih. Mungkin sebelum melaksana sedikit ya pengalaman saya aja sedikit bahwa perkembangan saya dari mulai fisik itu udah mulai dari contoh ya, ketika saya jalan kemudian udah berani mencoba naik sepeda, dengan kondisi naik sepeda ini belum secara kecepatannya enggak. Selain kecepatan itu perkiraan kanan kiri itu keseimbangan. Kemudian dan itu ternyata pengalaman saya itu harus dicoba. Harus dicoba. Dari mulai saya di komplek, kemudian saya berani keluar komplek itu. Pada awalnya saya dilarang sama istri saya. Saya nekat belanja gitu pakai sepeda. Bang, awalnya ketika naik sepeda kalau disalib memang kaget. Kaget bener. Terus kemudian awalnya di kelemahan saya adalah perkiraan di sebelah kiri. Ya, saya kalau naik sepeda itu di sebelah kiri itu seakan-akan seperti batas kiri itu kayak kurang pas lah. Tidak kelihatan. Kelihatan. Tapi kalau alhamdulillah kalau di kanan normal gitu. Oh, berarti otak kirinya gitu. Terus kemudian ternyata pengalaman saya ini harus dilatih terus dan caranya gimana? Caranya ya harus kita ambil perkiraan itu. Bahwa ini sekian meter saya harus kira. Terus lambat laun terus akan menyelesaikan. Memberikan keyakinan pada diri sendiri. Terus yang kedua, masalah terapi alternatif itu terus terang aja pengalaman saya dan teman-teman itu kenapa orang terapi itu kadang-kadang nggak tuntas. Karena dia kepengennya sekali terapi, 2 kali terapi langsung sembuh. Instan. Langsung instan. Menurut saya tidak ada di dunia ini berobat itu instan. Tidak ada. Makanya harus istiqomah. Proses. Proses 1, 2, 3 sampai berkali-kali. Itu. Persoalan nanti mau alternatif apa saja menurut saya mungkin seperti itu. Harus konsisten. Tapi bolehlah untuk challenge, artinya untuk kalau sampai mencoba ini, saya pikir ya itu hak. Tapi bagi saya adalah terakhir saya terapi holistik muslim Indonesia ini saya coba konsisten dan alhamdulillah juga akan menemukan ritme sendiri. Ternyata dengan kondisi lambat laut saya bisa seperti sekarang ini. Itu juga kalau diukur ya saya nggak tahu ukurannya seperti apa ya, tapi ukuran saya adalah dari yang bandingkan dengan yang dulu dengan yang sekarang jauh gitu kan. Contohnya ya tadi saya naik sepeda, sekarang saya suka udah nggak terlalu berpikir mau jatuh, takut jatuh. Tapi memang ada saat-saat tertentu memang keseimbangan itu ada kadang-kadang ada kurang keseimbangan mungkin otak kiri otak kanannya belum mungkin itu karena faktor diri sendiri yang ini pengaruhnya menurut saya itu satu, dan menurut saya juga pengaruh di psikologis. Kalau memang kadang-kadang kita lagi emosi, lagi marah itu kadang berpengaruh. Nah, saya sudah merasakan seperti yang Ustadz pesan, hindarin itu. Kemudian makan juga kalau kadang-kadang sebenarnya harus saya hindarin, tapi kadang-kadang kepengen itu kadang-kadang berpengaruh juga gitu. Karena itu memang terus terang aja Bang, orang
habis punya penyakit, pasca penyakit stroke dan lain sebagainya, itu hipertensi, saya pikir memang harus apa Ya, disiplin tadi. iya. Itu aja. Iya, artinya begini kan kita belum tahu karena Pak Ali belum general check up kan secara Ya, betul. medis, karena perlu juga medis itu, karena nggak bisa saya juga kita ada alat ukurnya. Ya. Yang jelas kalau lihat Pak Ali itu senyumnya sudah enak, turah papacan raut muka, kita tidak bisa melupakan doa, senjata orang-orang beriman, dan konsep terapi holistik muslim itu adalah yang pertama kita ke depan konsep ilahiyah. Ilahiyah. Baru kita berbicara konsep ilmiahnya, baru kita berbicara konsep alamiahnya. Ya, mungkin itu aja Pak Ali. Ya, Mudah-mudahan dengan adanya sedikit dialog ini dan kita akan mau sebar di YouTube, mudah-mudahan menjadi sebuah inspirasi bagi teman-teman yang sedang kena stroke. Mudah-mudahan bisa kita bantu lewat pengobatan ini di klinik ini. Dan akhirul kalam ya, nanti Pak Ali juga jangan sampai apa istilahnya lost control. Ya, insyaallah. Karena pertama pola makan, pola pikir, dan pola istirahat, itu aja. Karena tiga-tiganya itu satu keterkaitan yang akan mengganggu pikiran, fisik, dan lain-lainnya. Ya, terima kasih banyak Pak Ali atas kesempatannya. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat. Amin. Dan mudah-mudahan tetap sehat. Sehat, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, itu hasil dari dialog kami pada hari ini pada seorang pasien kita yang kena stroke. Kalau bisa dibilang ya sudah hampirlah stadium 3 lah ya, karena sudah anfal ya. Itu ya, terima kasih teman-teman para pemerhati terapi holistik muslim di mana saja ada berada. Inilah video singkat yang berdurasi ya nggak sampai mungkin setengah jam. Terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, sahabat terapi holistik muslim Indonesia di mana saja berada, ya, di video yang kedua ini dengan pasien yang sama tadi, Pak Ali, ini bagaimana penanganan stroke yang secara tiba-tiba atau kita sebut emergensi. Kita akan melakukan terapi di titik-titik simpul sebagai berikut. Ya, ketika ada orang yang kena stroke, maka yang kita lakukan adalah pertama, kita akan melakukan terapi di area ginjal untuk mengurai sumbatan-sumbatan aliran darah yang akan naik ke jantung dan ke otak. Maka yang kita lakukan adalah pertama kali, maka kita tekan di titik kedua ginjalnya. Bagi orang yang terkena stroke berat stadium 4, maka pertama yang kita lakukan adalah penekanan di area ginjal mulai lumbar 1 sampai lumbar 5. Disesuaikan penekanannya sesuai dengan kondisi pasien. Ya, ini kita lakukan. Setelah terasa agak lentur, setelah kita lakukan penekanan di area ginjal, maka kita lakukan penekanan di area jantung, belikat kiri sampai ke bahu kiri. Lalu kita seimbangkan ke belikat kanan, langsung sampai ke bahu. Baru kita lakukan pembukaan ke area tengkuk di sini, cervical 8, 7, 4, 5 sampai 1 sampai ke sini. Kita terus lenturkan. Dan biasanya orang yang kena stroke stadium 4 di sini biasanya kaku, berat, kayak ada kayu di sini, bahkan seperti membatu rasanya. Nah, ketika sudah mulai lentur, maka oksigen dan darah itu mulai naik ke otak. Nah, ini untuk emergensinya pertama. Nah, lalu kita lakukan relaksasi.
Lakukan relaksasi kanan kiri dari sakrum bawah, kiri kanan langsung sampai ke servikal 8 dan 7 di area tengkuk. Maka kalau sudah lentur begini, biasanya pasien itu akan terasa nyaman, bahkan akan ada gerak mata, gerak mulut, dan lain sebagainya, dan bahkan bisa sampai bisa ngomong. Ya, ini yang kita lakukan emergensinya untuk yang stroke secara tiba-tiba terjadi pada salah seorang pasien. Ya, ikut ini untuk emergensi. Ya, setelah kita lakukan pembongkaran di area tengkuk, area servikal ini, maka kita akan lanjutkan untuk merelaksasi mulai dari servikal 1 sampai 8. Kita relaksasi seperti ini, dan ini pasiennya lebih terasa nyaman. Iya Pak Ali, dipegangin ini nyaman nggak Pak? Iya, berasa sekali ya. Nah, kalau sudah dia bisa berkomunikasi pasien itu, maka kita coba untuk menstimulus lagi di area kepala. Kita bongkar pelan-pelan di area kepala ini seluruhnya. Kalau di bekam namanya ini ummul muhit. Di sini adalah pusat dari segala kontrol yang ada di otak ini. Ya, misalnya kita langsung melakukan stimulus begini. Nah, baru kita lakukan titik focusing di area ubun-ubunnya. Nah, di sini bisa kita membacakan ayat-ayat tentang pengobatan, ayat-ayat syifa. Bisa surat Al-Hasr ayat 21, bisa Allahumma robbannas, bisa bismillahirrahmanirrahim, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi kita tidak menekan, hanya menaruh, menstimulus dia supaya terbuka rasanya. Berasa Pak Ali? Seperti kebongkar rasanya. Baru ke sisi otak kiri, otak kanannya. Kita coba melihat di sisi otak kiri, otak kanan. Ini kita tidak menekan. Ya Pak Ali ya, tidak menekan ya. Baru kita lihat di otak kecilnya yang di belakang sini. Ya, cuman ini kita untuk menahan supaya ada yang ini ya. Kita tekan sedikit tapi tidak keras ya. Kita tarik. Baru di depan. Ini pola pikirnya. Nah, ya, baru kita stimulus lagi. Nah, baru kita longgarkan lagi. Insya Allah dengan dilakukan terapi yang di area kepala ini, insya Allah akan terasa lebih segar penglihatan, bahkan pendengaran, bahkan rasa yang ada di pusing-pusing kepala akan menjadi lancar semua aliran darahnya dan saraf-saraf ya. Iya, terima kasih.